Kalian sendiri gimana nih waktu semester 1 kumlot gak? Wah, waktu semester 1 jujur gua nggak kumlot. Oh nggak kumlot? Nggak kumlot, tadi karena kaget. Terus masih ke bawah ini SMA-nya. Oh. Jadi gua kayak sistem SKS-nya bener-bener SKS bang. Oke. 1, 2, 3. Hai Leon. Halo bang. Gimana? Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Liburan kuliah ngapain? Gabut aja sih. Gara-gara pandemi juga kan. Paling ya jalan-jalan sebentar keluar gitu. Cuma kayak nggak bisa sering-sering juga. Takut juga sama percovidan ini lah. Nama panjangnya siapa nih? Nama gue Leon Novinda Putra. Oke. Bisa dipanggil Leon. Angkatan? Gue mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UI. Oke. Angkatan 2017. 2017. Jadi angkatan tua. Sebentar lagi mau lulus ya? Insya Allah tahun depan. Tahun depan berarti udah mulai skripsi ya? Rencananya ngambil skripsi semester 7 ini, semester depan ini. Lagi nunggu ACC aja dari PA. Oke. Mohon doanya. Ya. Ini Leon ini adalah salah satu mahasiswa FEUI angkatan 2017 ya? Ya, betul. Kenapa beliau yang saya... Waduh, jangan beliau bang. Ada? Apa? Leon aja. Kenapa Leon saya ajak untuk isi di ruang Asdos ini? Kebetulan Leon ini adalah sebagai di BEM apa? Kepala Departemen Kajian Strategis. Oke, BEM Kepala UI. Departemen Kajian Strategis BEM UI. Iya. Wow. Oke. Ya, pengen tahu nih sebelumnya waktu maba 2017 berarti ya. Iya. Kan Leon sekarang tahu ya, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru. Betul. Ya. Jadi pasti mahasiswa baru tuh bingung, apalagi corona gini kan, mau nanya sama siapa gitu kan. Kuliah gimana? Terus kemudian dosennya seperti apa? Terus IPK-nya biar bagus seperti apa? Nanti kita sambil jalan seperti itu ya. Oke, boleh. Oke, bisa Leon keluar aja ke Apa tuh? Mulai dari yang mana tuh? masuk 2017. Persiapannya ngapain? Ya, jadi dulu gua lolosnya di SBMPTN. Karena gua ketolak SNM di UI. Terus Itu ujian tertulis. tertulis SBMPTN. Karena SNM-nya gua ditolak sama manajemen UI. Jadi gua pengen banget dulu masuk manajemen UI. Jadi gua benar-benar pilihnya manajemen UI. SNM cuma satu, SBM gua UI, Mene UI, IE UI gitu. SBM itu berarti SIMAK UI? Enggak, ujian beda sama SIMAK. Jadi dia tes tertulis tapi sebelum SIMAK. Oh, tapi yang tahun ini udah nggak ada ya? Tahun ini ada? Apa namanya? Tetap SBMPTN juga. SNMPTN. SBMPTN. Oke. Nah itu gue di situ terus lolos, alhamdulillah. Habis itu ya udah gue masuk di FEB 2017 jalur SBM. Terus di maba ya udah ikut ospek pasti. Yang paling penting sebenarnya menurut gue ketika maba tuh kita harus ikut ospek. Karena beda banget kan bang dari SMA ke kuliah. Oke. Karena gue SMA kayak santai-santai aja gitu, main kesana kemari, ambil dispen, terus tiba-tiba kuliah kan. Dan ospek tuh membantu untuk penyesuaian, jadi ikut ospek waktu itu gue persiapannya. Kebetulan di FEB ada namanya OPK FEB UI, dan itu ada mentor dan gue banyak menyesuaikan di situ sama mentor gue gitu. Apa bedanya ospek UI sama OPK-nya FE? Jadi emang kalau di UI itu ada dua, sebenarnya ada tiga sih. Jadi ospek tingkat universitas, OKK namanya. Terus di tingkat fakultas nanti ada lagi. Dia jadi ya bedanya lebih ke lingkup sama bentuk kegiatannya juga beda sih. Kalau univ dia lebih umum, perkenalan untuk universitasnya aja. Tapi kalau fakultas ya, betul. Kalau OPK dia spesifik untuk fakultas ekonomi. Nah jadi materinya juga spesifik tuh, akademisnya. Terus organisasinya itu emang yang khusus FEB aja. Terus paling ada lagi satu lagi jurusan. Kalau dia perkenalan jurusannya, Asjur, himpunan jurusan gitu-gitu. BSO, BO ya. Iya. Oke, terkait masalah sekarang kan corona ya. Leon sendiri tahu nggak mekanisme ospek sekarang itu seperti apa? Nah, kebetulan gue tahun ini jadi mentor di OPK FEB UI. Mentor juga? Mentor. Ini orang ini benar-benar luar biasa loh. Tahun kemarin dia jadi apa? Kalau gue tahun lalu medik. Medik itu yang kesehatan ya? Iya. Kepalanya? Core-nya. Terus udah tua tetap aja sibuk.
tahun terakhir lah. Tahun terakhir, Tahun mengabdi terakhir. ya. Mengabdi tahun terakhir, giving back ya. Oke. Jadi gimana tuh mekanismenya? Jadi gue jadi mentor dan emang tahun ini bakal online pastinya. Jadi kegiatannya seluruhnya online dan diperpendek waktunya. Jadi kalau offline itu biasanya rangkaian Kamaba namanya. Jadi kalau di UI itu rangkaiannya namanya Kamaba, kegiatan mahasiswa baru. Itu sebulan. Oh, sebulan. Ada nyanyi di Balairu. Iya, tahun kemarin ya. Iya, kalau offline. Offline ya. Nah, kalau online dipadetin. Jadi cuma seminggu. Oh. Jadi benar-benar banyak yang dipotong. Misalnya ospek fakultas itu kalau offline 4 hari, online cuma sehari. Oh gitu. Jadi banyak yang dipadetin dan cuma seminggu. Dan itu rangkaiannya harus online. Jadi nggak boleh ada kegiatan offline. Oh. Nah, online ini ngapain aja nih? Kalau untuk ini gue jawab FEB Iya, mungkin ya. FEB. Kalau untuk FEB pasti ada tugas-tugas juga. Oke. Dan online mungkin terus ada rangkaian seminarnya. Oke. Ada sharing alumni, sharing session dan lain sebagainya. Oke. Dan yang paling penting sih ada kelompoknya kan, kelompok ospekannya, OPK-nya kan. Nah di kelompok itu sih yang diharapkan kita bisa saling mengenal gitu. Oke, kalau nggak ikut gimana, Leon? Gue saranin wajib ikut karena Oke. pertama itu proses adaptasi kita membantu. Jadi ospek tuh menurut gue sangat membantu proses adaptasi gitu. Karena kehidupan SMA sama kuliah beda kan. Beda. Dan di ospek tuh ada tugas-tugas yang menyesuaikan kehidupan kuliah. Misalnya kalau di itu ada baca jurnal misalnya. Kalau dulu tahun gua waktu gua maba tuh ada tugas review jurnal. Itu juga membantu. Pasti yang paling penting itu adaptasi. Terus kedua nemu teman baru. Itu juga di situ. Teman kuliah, Teman gitu. tugas. Ya, karena ada kelompok OPK kan. Itu sih, dan yang ketiga ospek itu kan berpengaruh ke penilaian IKM. Jadi ada IKM aktif statusnya atau pasif. Nah, yang IKM aktif itu yang boleh ikut organisasi biasanya. Berarti nanti ada sertifikat ya? Semacam kelulusan. Oh, kelulusan. Semacam status gitu deh. Jadi kayak apakah IKM aktif atau biasa gitu. Lebih ke status. Nah, kembali lagi ya. Tadi kan itu kan kegiatan sebelum perkuliahan adanya ospek. Baik jurusan, baik kampus maupun fakultas sendiri. Nah, ketika sudah selesai menghadapi ospek itu di semester 1 ada namanya baik di universitas sendiri itu ada namanya siakwor ya. Khususnya di FE ada namanya istilah siakwor. Apa tuh siakwor? Jadi kalau siakwor itu sebenarnya registrasi akademik. Nama ininya, nama resminya registrasi akademik. Di mana kita milih kelas untuk satu semester. Ada dosennya, milih dosen juga biasanya beberapa. Nah, tapi rebutan biasanya. Rebutan. Karena kayak cepet-cepetan lah mengambil kelas, makanya disebutnya war. Ini khusus di FE aja atau seluruh fakultas seperti itu? Sebenarnya sebagian besar, tapi ada juga fakultas yang dipaketin gitu. Jadi kayak dia udah pasti, dia udah tahu udah dapat kelas apa aja, ya. Kalau di FE kan emang udah dipaketin, cuman kan dia milih ya, dosen tapi doang. dia milih kelasnya beda lagi. Oh gitu. Berarti yang benar-benar siakwor itu di FE. Ya, fakultas lain juga ada sih beberapa. Ada beberapa. Nah, semester 1 gimana cara bisa naik? Oke, IPK sekarang berapa? Ya, segitulah. Kumlot gak? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah, tuh kan luar biasa. Alhamdulillah, Organisasi ya, IPK-nya kumlot. Nah, gimana udah semester 1? Semester 1. Ya, jujur semester 1 kan tadi proses adaptasi ya. Mungkin banyak mahasiswa menurut gue bakal kaget kan. Oke. Dari SMA ke kuliah, pertama pasti kaget. Terus kedua penting untuk dapat temen tadi. Karena menurut gua temen tuh ngebantu kita. Kalau kita bingung bisa nanya. Terus itu sih sama belajarnya itu harus giat sih. Karena kaget, jadi belajarnya perlu usaha ekstra menurut gua. Nah, buat yang ini kan semester 1 yang ya kebetulan saya sendiri juga alumni FEUI ya. Semester 1 itu emang lumayan berat ya. Iya, lumayan berat. Apalagi anak-anak yang sosial itu beradaptasinya agak lumayan harus yang hitung-hitungan ya. Soalnya kan semester 1 itu ada matematika ekonomi bisnis, ya, itu yang susah ya. Statistika, apalagi PE1. Yang lainnya apa tuh? MPKT ya? MPKT, kalau di mainnya paling ada Pengbis. Ada Pengbis. Oh iya, Pengbis. Semua jurusan ada kok. Ya, terus pengantar akuntansi. Oh iya. PA tergantung. Jurusannya apa? Kalau akuntansi nanti di semester 2. Semester 2. Kalian sendiri gimana nih waktu semester 1 kumlot gak? Wah, waktu semester 1 jujur gua nggak kumlot. Oh, nggak kumlot. Nggak kumlot tadi karena kaget. Terus masih ke bawah ini SMA-nya. Jadi gua kayak sistem SKS-nya bener-bener SKS, Bang. Jadi kayak ya udah nggak dengerin dosen. Terus
tiba-tiba ujian, waduh nggak ada persiapan akhirnya. Sebenarnya hal lumrah ya, maksud saya pribadi sendiri, Leon, dulu waktu semester 1 IPK itu 2,7. 2,7. Ada yang nggak lulus. Bukan nggak lulus sih, nilainya C. Oh, oke. Ya, bukan nggak lulus, lulus semuanya, cuman nilainya C. Itu apa ya? Sebenarnya sih kalau buat mahasiswa baru ya, jangan euforia apa sih? Terlalu senang. Wah, gua anak FEU ini, gua gampang lah, nggak bisa. Karena nilai itu juga tergantung dari pengetahuan kita. Betul. Ada yang dosennya baik, ada yang dosennya strict. Itu deh. Nah, jadi ya saya sebagai ini juga nyaranin jangan apa ya, wah gue anak FEUI oke lah selesai belajar enggak. Jangan terlalu terlena. Nah, jangan terlalu ya istilahnya jangan terlalu terlena. Nah, semester 2, 3, 4, nah itu gimana? Nah, jadi dari semester 1 gue baru kepukul kan tuh. Ada nilai matkul UTS-nya 32 gitu. Padahal bobot FYI aja bobot UTS UAS kalau di mata kuliah di FE biasanya ya, itu yang paling gede. Jadi 30% untuk membentuk nilai akhir. Terus ada yang dapat 30 gitu kan, akhirnya nilai akhir gua ada yang B-min gitu-gitu deh. Padahal katanya semakin ke atas kan semakin susah ya? Dan sebenarnya semester 1 tuh harusnya malah tempat kita mendulang IPK itu kan. Katanya sih gitu. Nah, kan Leon udah ngerasain tuh masih bilang katanya, ini gimana nih? Nah, tapi bener gak? Tadi makanya ternyata dari semester 1 itu gue belajar tuh bang. Karena takut kan, takutnya nanti semester ini semakin susah. Kalau gue kayak gini berarti kan bakal semakin kacau. Akhirnya ya bener sih semakin susah. Semakin semester 3 terutama tuh ada statistik, ada pengantar manajemen sains, ada manajemen keuangan, pokoknya hitung-hitungan lah. Nah dari situ baru gue belajar tuh, jadi harus belajar nggak bisa SKS bener-bener SKS. Gue bahkan belajar tambahannya, biasa anak FE kan kayak les-les gitu di luar kan. Oh ada les-lesan nih? Iya. Ya biasa lah anak FE. Terus pokoknya belajar, ada peer group juga, akhirnya gue belajar sama peer group, penting juga. Ya udah akhirnya alhamdulillah naik terus IPK deh naik terus tiap semester gitu sampai akhirnya bisa cum laude. Bisa bertahan ya. Leon sendiri ketika milih teman tuh seperti apa sih? Soalnya kan tadi kan Leon sempat nyinggung harus milih teman yang belajarnya enak. Soalnya kan apalagi ini asal tahu aja Leon ini dari anak daerah. Dari mana Leon? Dari Sukoharjo. Kampungnya Jokowi ya? Selatannya Solo. Oh, selatannya Solo. Dia kayak Depoknya Solo. Oh gitu. Iya. Gimana Leon? Kan temen belum banyak tuh, apalagi kan temennya anak-anak Jakarta gitu. Iya. Bener, makanya tadi semester 1 gue agak kesulitan juga karena terutama di jurusan gue belum terlalu banyak waktu itu temennya di jurusan gue gitu. Terus cara milih temennya seperti gimana? Cara untuk pendekatannya gimana? Gue sebenarnya yang pasti sih harus nyaman ketika main sama mereka gitu. Ketika belajar itu harus cocok, harus nyambung gitu. Yang paling penting itu. Terus kedua, menurut gue pribadi teman-teman tuh harus bisa memotivasi kita supaya meningkat gitu. Jadi kebetulan teman gue banyak yang rajin gitu. Nah ketika melihat mereka rajin, gue malu kalau nggak rajin kan. Jadi kayak ya udah ikut rajin gitu. Berarti kalau ibaratnya kalau mau wangi, nah benar, teman sama tukang minyak wangi. Betul. Tapi kalau mau yang apa sih kalau istilah di kampus tuh buku pesta cinta. Kalau mau pesta gabung sama anak-anak yang main-main terus ya kan. Nah, jadi atau mau seimbang juga boleh. Ya, jadi ini apa ya? Cara berteman, cara Leon untuk memilih teman biar IPK-nya naik. Nah, Leon sendiri ketika sudah semester 1, semester 2, gue ikut organisasi apa enggak sih? Ya kalau gue sih ikut organisasi karena menurut gue kuliah itu tempat terbaik untuk cari pengalaman. Salah satunya pengalaman organisasi. Makanya gue ikut beberapa organisasi. Kepanitiaan pertama? Kepanitiaan juga ikut. Apa? Masih ingat gak? Gue kepanitiaan waktu itu di semester 1 gue ikut beberapa. Ada namanya UI Student Planner, UISP. Terus ada juga namanya Devout, dia desa binaannya BMFEB. Terus ada beberapa lagi yang gue ikutin. Terus gue ikut Edunation juga waktu itu. Luar biasa ya. Nah setelah itu kapan masuk BEM?
Gua sebenarnya kalau di BEM UI itu gua baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Jadi tahun ini baru dan alhamdulillah jadi kadet. Apa alasannya? Nah, sebenarnya karena ini sih. Jadi gue suka nulis orangnya. Jadi waktu maba tahun ke semester 2 gue masuk staf kajian tapi di MWA, BKMWA. Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanatnya UI UM gitu. Terus gue di situ suka nulis, suka bahas isu-isu sosial politik juga. Oke. Nah, terus tahun ini gue pengen karena tahun terakhir tadi gue pengen ini deh ngabisin tahun terakhir gue melakukan yang gue suka gitu. Salah satunya ke sospol lagi, ke sosial politik lagi di Kasar BEM UI. Ini dengar-dengar nih, kayaknya dia doang deh yang pada masa angkatannya dia menjadi asisten dosen di vokasi ya. Kalau di angkatan FE itu sebenarnya ada juga teman gue satu lagi. Oh, satu lagi. Ada lagi. Ya maksudnya nggak banyak kan. Nggak banyak. Padahal baru nanti asistennya baru semester berikutnya ya. Itu berarti Leon jadi asisten dosen semester berapa? Semester 6. Semester 6. Padahal kalau di FE baru semester Kalau di mainnya semester 7. 7. Luar biasa nih kan. Nah, buat maba ini bisa lah banyak belajar dari Leon gitu banyak kan. lah yang lebih keren sebenarnya. Coba ya gitu deh. Apalagi dia sekarang udah sibuk di Kastra. Dicari sama negara loh. Jangan dong, Bang. Ngeri juga. Ya. Oke, jadi sekarang udah semester 7 ya. Semester 7, masuk semester 7. Oke. Mau rencana menulis apa? Skripsi. Gue sebenarnya udah ada beberapa kepikiran. Oke. Salah satunya terkait reksadana terproteksi. Oh iya, sorry. Leon ini manajemennya ngambil keuangan. Finance. Jadi mana ini ada berapa? Ada 4. Keuangan, Marketing, atau pemasaran, operasional, operasi, sama SDM. HR. Kalau zaman saya dulu, saya IE ya, tapi di dulu jurusan apa sih? Pilihan jurusan apa sih namanya itu? Konsentrasi itu SDM, keuangan sama marketing. Operasional nggak ada, atau manajemen operasi belum ada. Baru ada beberapa tahun ini ya. Oke. Berarti sekarang aktif di BEM. Ya, di BEM UI. Kapan selesai? Harusnya akhir tahun. Akhir tahun. Apa suka dukanya di FE? Di FE? Ya. Kalau di FE banyak sih. Oke. Sukanya mungkin lingkungan FE tuh kompetitif. Jadi memacu kita untuk menjadi lebih baik. Di satu sisi. Tapi itu juga bisa ngebuat duka juga, Bang. Karena terlalu kompetitif. Kadang kita insecure. Kalau ngeliat orang lain kayak wah, keren banget, dia lebih keren. Gue gimana nih? Iya, jadi kadang di satu sisi suka jadi kita memacu kita ya untuk lebih bersemangat, tapi di sisi lain kadang bisa bikin stres juga. Kayak waduh, dia makin mantep aja nih, bisa gue ngeliat wah dia makin keren aja gitu. Oke, sebelumnya selain BEM UI, organisasi di luar juga ya? Ya. Apa tuh? Kalau gue aktif di HMI, di Ormek namanya ya. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, Himpunan Mahasiswa Islam biasanya nanti fokusnya ke usaha ya? Dia banyak sih. Jadi kayak karena dia Ormek, jadi lebar, lingkupnya lebar. Jadi kalau buat mahasiswa baru nanya-nanya nih nanti cari aja tuh ketua kajian Kastrat BEM UI Leon. Nah, nomor ada ya? Ada, harusnya ada. Ada ya. Ada di caption di BEM UI. Oke, ya. Ada pesan buat maba? Pesan buat maba ya. Jadi kalau misalnya nonton ini maba, ya selamat dulu. Pertama-tama selamat telah masuk ke fase yang baru dalam kehidupan. Yaitu fase kuliah. Terus kedua enjoy semua proses selama kuliah. Enggak seluruhnya menyenangkan, pasti ada jatuh bangunnya, jadi dinikmatin. Dan yang ketiga explore. Jadi gunakan sebaik mungkin masa kuliah ini untuk mencoba hal-hal baru, untuk mencari pengalaman, belajar hal-hal baru, karena kuliah itu menurut gua banyak banget aspek yang bisa kita jelajahi gitu loh Bang, mau di akademis, di non akademis, di organisasi dan lain sebagainya, pokoknya banyak banget. Jadi saran gue 3 hal tadi ya, bukan 2 sih, enjoy sama explore. Jangan lupa juga apa tuh, libatkan Tuhan. Oh itu pasti, kalau itu nggak cuma kuliah doang, pokoknya dalam kehidupan itu wajib. Jadi nggak cuma pas kuliah kalau itu. Iya. Ya jadi itu pesan dari
Bang Leon ya? Iya, Leon lah. Udah. Leon lah. Ya, jadi Leon ini selain aktif di organisasi, IPK-nya juga bagus. Alhamdulillah. Kemudian dia punya startup loh. Nanti kapan-kapan lah nanti kita bahas startupnya. Iya, boleh. Itu aja. Selamat buat mahasiswa baru angkatan 2020. 2020 Selamat datang. 2021. Selamat datang. Jangan senang begitu aja, tapi Jangan terlena. Iya. Karena ke depan bakal Banyak up and struggle-nya down-nya. ya. Iya. Ya, terima kasih Leon. Thank you juga Bang. Oke. Waktunya Oke. sudah. Oke, siapa sih gue kan? Tadi lupa gue kenalan ya. Iya. Gue Agus Windra, alumni FEUI 2005. Kebetulan sekarang lagi bikin platform Ruang Asdos. Ya. Subscribe yang belum. Yang sulit menjadi mudah. Artinya dengan adanya kesulitan di FE nanti, dengan ada informasinya Leon, bakal mempermudah Amin. semester 1 sampai semester 8. Ya, amin. Ya, selamat buat maba, sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.